Selamat siang, Bu Taris. Saya Regina Natalia Lupitasari dari kelas S1 Hospar A 2018 akan mengikuti ujian akhir semester 5. Untuk menjawab soal nomor 1. Di Indonesia sudah terdapat dua pembagian, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Di sini, badan usaha yang tidak berbadan hukum diperbolehkan karena sudah terdapat peraturan perundang-undangan. Namun, menurut saya kurang baik jika adanya badan usaha yang tidak berbadan hukum karena memiliki resiko yang tinggi jika mendirikan suatu badan usaha tersebut. Untuk mengurangi resiko tersebut, diperlukannya membuat surat perjanjian untuk membuat badan usaha yang tidak berbadan hukum. Membuat surat perjanjian sangat diperlukan apabila terjadi sesuatu dalam usaha tersebut, karena semua membutuhkan hukum sebagai acuan dalam menjalankan bisnis. Tetapi di dalam hukum juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan oleh pemilik usaha. Untuk menjawab nomor 2, business merger atau nama lainnya adalah penggabungan usaha merupakan kesepakatan antara perusahaan untuk bersatu menjadi suatu bisnis baru. Penyatuan dua perusahaan ini biasanya dengan cara transfer kepemilikan, yaitu cara bertukar saham atau pembayaran tunai. Pada dasarnya, kedua perusahaan ini merelakan saham mereka untuk menerbitkan saham lain sebagai perusahaan baru. Namun, bisnis merger ini memiliki beberapa tantangan bagi karyawan yang cukup beresiko, seperti bisa diadakannya PHK dan harus beradaptasi dengan budaya kerja yang baru. PHK ini disebabkan karena adanya perusahaan yang hanya memerlukan karyawan sedikit untuk dipekerjakan. Di sini contoh bisnis merger yang saya akan jelaskan yaitu Lipo Karawaci merupakan perusahaan merger yang terdiri dari 8 perusahaan. Perusahaan ini tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu perusahaan yang memiliki bisnis retail dan juga bergerak di bidang perbelanjaan. Untuk menjawab nomor 3, manfaatnya yang pertama memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus, yang artinya untuk komersial karya ciptanya. Yang kedua, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam arti untuk penemuan baru di bidang teknologi. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk.